di tiangnya. Ini kan ada 4 buah buat yang gede ini, bisa langsung pakai aja sini kan. Oke, pasang. Yang depan tuh yang ada kuncinya, yang masukin dulu dah. Oke dulu. Nah, kalau punya keras pakai kunci 14 pas. Dan misalkan ini enteng, tinggal diputar aja. Kalau misalkan di enteng pakai tangan juga bisa, tapi di atas ini. Kak, ini kalau misalkan mau ngencengin apa atau mengendorin, nah kakak tuh caranya kok susah sih. Nah kakak kenceng ini yang di silvernya, bukan yang hitamnya. Kalau hitamnya ini buat murnya, kalau ini buat bautnya. Jadi kakak kalau kencengin bautnya yang di atasnya yang silver, bukan yang hitam. Ini pakai kunci 14. Dia nggak kencengin juga nggak apa-apa kok, yang penting dah misalkan emang udah mentok, ibaratnya nih pakai tangan bisa. Kalau udah mentok, kalau misalkan udah mentok udah aman dah tuh, dia nggak bakal, kalau misalkan digerak-gerakin dia nggak bakal muter. Kalau kita pakai tangan kita sendiri buat muterin baru muter itu ya kak. Dan ini juga jangan kencang banget, nggak apa-apa. Yang ini jangan diputer nih, mur bawahnya. Yang diputer nih ini pakai kunci ya. Nah kalau misalkan pasang semua roda-rodanya, pokoknya nggak ada kuncinya. Ini di belakang. Yang belakang ini maksudnya yang pendek. Ini yang sini baut 12 nya. Terus kita masukin yang di bawah ini, kan ada yang kecil atasnya sama ada yang standar. Kita masukin aja. Kali
biji 12. Tapi jangan terlalu kenceng ya Pak, mungkin dia megang aja, aman kok, karena saya juga penasaran. Nah, udah misalkan udah ini baut ini kenceng juga, nggak kenceng juga nggak apa-apa, yang penting dia udah masuk semua. Ini pakai kunci 12 tapi yang udah kenceng segini aja udah kuat sampai 65 ini. Ini baru kita pasang pakai yang atasnya nih, yang atas buat ke TV, bracket TV nya. Misalkan udah begini, udah masuk semua. Nah, tadi ada baut yang 12 ada 4 buah. Yang pertama ini, yang kedua buat baut 12 nya ini di sini, sambungan yang atas, sambung. Sama satu lagi itu ini pakai kunci 12 lagi sama kayak ini bawah. Kalau misalkan udah dipasang tiangnya, kalau misalkan kita kencengin di sini udah agak keras, itu nggak apa-apa, yang penting di sininya dia udah ngunci, jangan sampai terlalu dalam karena dia nggak ada di tiang sininya, dia nggak ada lubangan buat masuk baut ini, jadi itu buat ngepres doang, jadi nggak apa-apa gitu ya kan. Nah sama atasnya juga dia nggak bisa sampai dalam banget. Nah ini dia nggak bisa sampai dalam banget karena di tiang ini juga nggak ada buat lubangan ini, lubang baut, jadi dia nggak bisa masuk banget sampai ke dalam. Kalau misalnya ke dalam dia bakal patah tiang dalamnya. Makanya kalau misalkan sininya udah agak kenceng atau gimana dan atasnya emang udah reket banget, itu udah top kok, kuat, udah kuat. Sini juga aman ya. Sama yang kanan juga begitu, jangan sampai dalam banget karena nggak ada lubangan buatnya. Pokoknya 4 baut ini jangan cengin, jangan sampai dalam banget, segini juga udah cukup, aman pokoknya. Nanti saya lihat. Kan baut yang 12 kan ada 4 biji, yang bawah sama yang di tengah. Nah, kan pasti masih ada sisa bautnya kecilnya nih. Nah ini ada 6 buah, ini 4-nya itu buat yang di dekat yang buat ditempel di sini, buat ke bracket TV nya, dan yang 2 lagi ada di sini, dia buat meja. Nah, ini
misalnya terjadi, sebenarnya ada dua tipe sih buat bracket ke TV nya. Kan kadang-kadang ada yang 43 inch PSA nya itu ada yang 10 atau 75 7,5 PSA nya itu jarak buat baut belakang TV. Jadi kalau misalkan pakai yang besar ini sebenarnya mah bisa untuk 32 sampai 65, tapi kan semua TV kan beda-beda jarak baut belakangnya. Nah kalau yang ini PSA nya minimal itu 20 cm jarak baut, dan kalau yang agak sedang, nah ini PSA nya bisa sampai minimalnya 7,5. Nah ini yang standar, ini dia minimal 7,5. Nah ini PSA ini jarak baut belakang TV. Jadi kalau misalkan mau mesen, tolong dikasih tahu dulu PSA TV atau PSA belakangnya, karena ada juga yang PSA nya 10, 7,5, 20, ada yang 40, ada yang 30. Kalau misalkan ini yang gede ini lebar, ini dari 20, PSA nya 20 cm sampai 40 cm. Dan kalau yang ini yang sedang, ini 7,5 cm sampai 30 cm. Jadi kalau misalkan agak mau mesen, tolong dikasih tahu dulu TV nya berapa inch dan apa namanya PSA belakangnya berapa senti. Jadi nanti kita enak ngasihnya yang mana, mau yang gede apa yang kecil. Jadi gitu, yang sedang. Jadi ntar biar Agan juga ibaratnya nggak kecewa sama barang yang kakak terima, ya gitu ya. Lagi ini yang tadi 4 itu kita masukin pojok baut panjang yang kecil ya, bukan yang 12. Di sebelah sini sama belakang kita mur, yang kanannya sama. Ini kalau yang panjang pasti dia ada di pojok kiri kedua atau kanan kedua. Ini kalau yang buat pesannya gede-gede, ya baut yang belakang gede. Sama semua, kunci dari belakang pakai mur. Jangan lupa dikasih ring dulu ya kak. Dan kita pasang bracket yang di buat belakang TV nya. Nah cara pemasangan kayak gini. Nah lalu itu habis misalkan udah ditaruh TV ini, PSA nya minimal 20 sampai 40. Kalau udah ditaruh, terus kita taruh begini, cara sangkutinnya begini. Nah ini TV misalkan ini caranya kayak gini. Nah ini baru kita kunci dulu sampai keras. Nah segitu dah. Ini yang buat PSA nya 20 sampai 40. Kita kasih ada 2 tipe di bracketnya. Dan kita pasang yang buat PSA nya 7,5 cm sampai 30 cm, atau kita kasih yang sedang bracket TV nya buat ke TV. Cara pemasangan sama kayak tadi, kita masukin bautnya. Ini
sudah diterap. Yang pesanya 7,5 minimalnya, ini maksimal 30 cm, kuat sampai 65 juga. Ini perbedaannya tuh. Kalau yang ini 20 cm pesa jarak baut belakang minimalnya, ini sampai 40 cm nih maksimalnya. Kalau yang ini minimal 7,5, maksimal 30 cm pesa belakang. Makanya kalau misalkan agak mau mesen, ibaratnya chat dulu TV-nya untuk berapa dan jarak belakang TV-nya berapa, jadi biar kita kasih yang mana gitu. Kita lanjutkan lagi untuk pemasangan meja bracketnya buat taruh decoder atau semacamnya, seperti hambalan. Nah, kan tadi buat yang tadi tuh yang panjang ada 6, kecil yang ber 10. Itu ada di empatnya, ada dibuat sini buat di dekat TV-nya, dan yang 2 lagi ada buat di mejanya. Pemasangan sama, tinggal dimasukin aja. Lalu kunci lagi, masukinnya, kuncinya dari dalam sini ya, kuncinya dari sini murnya. Tapi kalau masukin dari sana, dari luar, nah, dari ini kita masukin dari luar. Kita cari-cari dulu lubangnya biar masuk. Kalau misalnya udah, kita kasih murnya. Oke. Ini standing bracket sudah jadi. Seperti ini gambarannya dan cara pemasangannya. Nah, kita putar dulu. Nah, ini baut semua segini ya, jangan sampai dalam banget tapinya ya. Pokoknya dia udah kenceng, ngeset lepas aman. Ini juga seperti ini. Ini aman. Belakangnya juga seperti ini. Cara buatnya. Ini ada 2 tipe dia buat ke TV-nya. Jadi kalau mau mesen harus tahu ukuran TV-nya, ditanya, dan pesa belakang TV-nya, biar kita tahu buat makingnya jadi yang mana. Dan Agan juga nggak kecewa untuk pembelian bracket standing ini. Nah, ini mejanya sama, ini bisa diatasin juga, kalau pakai izinin juga bisa. Kalau misalkan mau dipakai ya turunin juga bisa. Nah, ini buat hambalan, buat naruh decoder atau semacamnya. Oke, terima kasih. Salam. Bang, cairan ya. Ya, kita naikkan juga rokok dah ya. Ya, udah ambil loh. Salam buat dari bracket online. Ya. Oh iya, satu lagi. Ini di sini ada pengunci. Penguncinya kita putar ke bawah. Taruh. Coba kunci. Ini kunci. Nah, nyaman. Dia nggak mau goyang. Kunci. Tekan dulu. Oke. Ya gitu tutorial untuk memasang standing hollow, bracket standing hollow TV. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.